nggak bingung, karena hati sudah siap. Ini yang pertama, tanda-tandanya. Yang kedua, yaitu tidak melanjutkan perbuatan dosa yang sudah minta ampun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan bulan maghfirah. Kata Rasulullah, "Man lam yughfar fi Ramadan, lam yughfar fi ghairihi." Siapa yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, maka jangan mengharap dosa-dosanya setelah Ramadan diampuni. Maka di bulan Ramadan itu mestinya dimaksimalkan istighfarnya. Sehingga apa? Ketika sudah keluar Ramadan, maka kebaikan-kebaikan yang akan ditambahkan. Tidak melanjutkan dosa-dosa yang sudah kita istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, tinggalkan. Kalau ini dilakukan, insya Allah tanda-tandanya diterima. Kemudian yang terakhir, Bapak sekalian, ini nggak boleh lama-lama, mengguntung. 70 menit. 70 menit. Sampai 10 berarti kajian. Jadi yang tanda-tanda nomor 3 yaitu melazimkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Sedekah, sholat berjamaah tepat waktu, kemudian apa lagi? Tilawatul Quran, qiyamul lail. Kalau qiyamul lail semangat, maka hati kita harus semangat di bulan Ramadan. Beda, karena hanya berharap di bulan Ramadan kan penuh pengampunan. Selesai Ramadan hilang, berarti hati-hati para sekalian. Jangan-jangan nanti nggak diterima karena fokus di bulan Ramadan. Karena innas salih yata'abbad as-sanah kulluha. Orang soleh itu beribadah kepada Allah, menjadikan tahun itu seluruh rangkaian dalam satu tahun itu dijadikan Ramadan. Dijadikan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Subhanallah, para sekalian. Jadi di bulan Ramadan semangat, maka di luar Ramadan semangat juga. Ketika di Ramadan mengejar pahala yang berlipat-lipat, sedekahnya, kemudian apa lagi teman? Salat berjamaahnya. Kapan saja mengajak keluarga untuk melaksanakan sholat. Di surat Taha ayat 131 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka." Kata Allah di surat Taha ini dijelaskan, wa'mur ahlaka bis-shalah. Ajaklah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan di saat mengajak keluarganya harus sabar. Kalau nggak sabar pasti marah, nggak mau diajak, langsung dimarahin, dibukin, akhirnya berantem. Harus sabar. Bitta'anin, pelan-pelan wajib sekalian. Sehingga apa? Yang ketika ngajak berdakwah terhadap keluarga, maka yang muncul adalah kesenangan karena faktor ajakan tersebut senang. Maka ketika sudah muncul senang, semangat untuk melaksanakan sholat. Ini diantara ayat-ayat bagaimana kemudian melancarkan rezeki. Tapi bukan di situ tujuannya. Tapi Allah menyatakan di ayat ini, la nas'aluka rizqan. Kami tidak minta kalian rezeki. Nahnu narzuquka. Kami yang memberikan rezeki. Ini kata Allah. Wal aqibatu lit taqwa. Ini
penting sekali para jemaah sekalian untuk kita renungi bersama bahwa Allah sudah memberikan resep orang yang istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan bukan hanya dirinya, keluarganya semuanya yang nggak sholat diajak sholat, diajak melaksanakan sholat dengan cara yang benar. Maka kata Ibnu Abbas rahimahullah, idza aqamta sholat, jika engkau melaksanakan sholat, ya'ti rizqum min haitsu la yahtasib, maka rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau seorang bekerja, kemudian cara untuk mendapatkan rezeki akan dipermudah oleh Allah tanpa dia berpikir sebelumnya, tapi Allah ternyata memberikan jalan keluarnya, memberikan solusi. Ternyata Allah memudahkan untuk melangkah ketika dia katakanlah berbisnis. Allah mudahkan pikirannya untuk bisa mencari celah-celah sehingga bisnisnya lancar, usahanya lancar. Allah mudahkan di situ. Allah cerahkan pikirannya. Ini diantara resep agar rezeki lancar. Maka kalau sudah sedemikian, mau kemana lagi? Allah sudah memberikan konsep yang jelas. Mau meninggalkan sholat, pasti Allah akan seretkan, akan kunci pintu rezeki. Tapi para jemaah sekalian, dalam beramal itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Kita aktif sholat tahajud, kita aktif sholat berjamaah, kita aktif bersedekah, bahkan semua aktivitas amal kebaikan kita aktif. Tapi jangan berhenti di situ para jemaah sekalian. Kenapa? Karena ternyata di situ banyak penyakit-penyakit yang akan menggerogoti pahala-pahala yang kita sudah raih. Kalau kita ingat kisah Abu Sayyaf, ada yang pernah dengar banyak sekali? Abu Sayyaf ini ternyata keluarga miskin, keluarganya nggak punya apa-apa. Akhirnya mengadu ke salah satu para ulama. Para ulama tersebut kemudian sholat 2 rakaat. Selesai sholat langsung ngajak si Abu Sayyaf, ayo pergi ke pantai. Pergi ke pantai banyak sekalian. Ambil jalan. Diambil jalannya. Sudah nyampe di pinggir pantai, kata ulama ini, Abu Sayyaf, wahai Abu Sayyaf, lemparkan jalan ini ke lautan. Lempar. Ternyata subhanallah para jemaah sekalian, dapat ikan besar. Dapat Abu Sayyaf? Iya, Syekh. Angkat, bawa ke pasar. Dibawa oleh Abu Sayyaf ke pasar. Subhanallah para jemaah sekalian, laku, cepat laku karena memang ikannya besar, bagus. Nyampe di pasar sudah dapat uang, sudah berbunga-bunga di hati Abu Sayyaf. Kenapa? Sudah ada yang mau diberikan ke anak istrinya yang seharian nangis, nggak punya duit. Alhamdulillah, bersyukur, memuji Allah. Tapi ternyata di pertengahan perjalanan para jemaah sekalian, Abu Sayyaf ketemu sama orang ibu yang punya anak, nangis. Berhenti. Loh, kenapa? Kok nangis? Oh iya, seharian gak makan. Sampai akhirnya perutnya diganjel dengan batu. Abu Sayyaf sudah di pasar, sudah beli roti. Yang satunya isi keju, yang satunya isi madu. Subhanallah, enak sekali rotinya. Dibawa. Ternyata apa yang terjadi, para jemaah sekalian? Sama Abu Sayyaf dikasih sama
perempuan tadi diterima sama sang anak dengan bahagianya, dengan semeringahnya, bahagia, wajahnya cerah. Allah, luar biasa banyak sekali. Berbunga-bunga menerima hadiah roti tadi. Tapi Abu Sayyid setelah diberikan semua, bahagia melulu berpikir, ya Allah, yang mau diberikan ke istri, ke anak, di mana ini? Gak ada. Terpaksa Abu Sayyid, kalau begitu saya harus pergi lagi ke pasar. Pergi lagi ke pasar banyak sekalian. Nyampe di pasar, ada orang tanya, man yadulluni ila Abu Sayyid? Hei, siapa yang bisa menunjukkan kepada aku Abu Sayyid? Ini kata orang yang ada di pasar ini. Loh itu Abu Sayyid sudah ada. Terus ada apa? Abu Sayyid tanya sama dia. Iya, aku punya utang sama bapakmu 30 dirham. 30 dirham. Kalau dibeli, kalau sekarang mungkin 30 dirham 3.000 dinar. Berarti kalau dibeli sapi ya dapat 3.000. Akhirnya apa yang terjadi para sekalian? Abu Sayyid menjadi kaya raya, luar biasa. Sehari bisa infak sampai 1.000. Luar biasa. Dengan senangnya dia bersedekah. Karena sudah menjadi orang kaya raya, sudah nggak ada kesulitan. Tapi ternyata para sekalian, dia tertidur, terlelap, mimpi ada di padang mahsyar. Ada di padang mahsyar teman sekalian. Wahai, mungkin suara malaikat ya. Wahai Abu Sayyid, hadirilah timbanganmu. Timbangan itu ada dua teman sekalian. Kanan kiri. Wa amma man saqulat mawasinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Pahala dan dosa. Wa amma man saqulat man khaffat mawasinuhu fa fi apa namanya itu? Kalau sudah khaffat enggak ada pahala, berarti dosa. Timbangan satunya dosa, satunya pahala. Hadirilah Abu Sayyid. Apa? Pengadilan. Apa yang dihisab amalnya? Dihadiri. Ternyata teman-teman sekalian, timbangannya itu jomblang. Yang tiap hari sedekah 1.000 bahkan lebih. Kok nggak ada? Timbangannya sampai gini. Seperti apa ya? Kampas. Nggak ada sama sekali. Ini gimana ini? Protes Abu Sayyid. Wahai malaikat, aina sedekahti? Di mana sedekahku? Kok nggak ada? Protes Abu Sayyid. Ternyata sedekahnya itu ketika Abu Sayyid memberikan sedekah, ada syahwat di hatinya. Syahwat, ingin dipuji, ingin itu dan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kotor pada sekalian. Kita sholat ingin dipuji, kita qiyamul lail ingin dipuji. Semuanya serba dunia yang sifatnya duniawi. Dalam artian pada sekalian tidak ikhlas. Aina sedekati? Aina sedekati? Ditagih sama malaikat. Ya nggak bisa. Kamu wahai Abu Sayyid, ketika ngasih sedekah itu kamu ada syahwat di hatinya. Ada syahwat. Nggak bisa. Akhirnya apa? Sedekah yang banyak itu menjadi seperti apa ya?
kapas, ringan. Timbangannya nggak bisa. Walakin innaka lam tutnimal yawm. Tapi sekarang wahai Abu Sayyaf, kamu enggak masih hidup terdolimi. Lu di mana ini? Sedekahku sudah habis. Itu sedekah yang dikasih sama fakir miskin. Roti dua ini ternyata oleh mas sekalian yang bisa mengalahkan apa? Sedekah yang banyak. Kenapa? Karena ternyata ini ikhlas. Dia ada nggak ada nafsu. Memberi ya sudah dikasih, hilang diingatannya. Tapi yang sedekah yang besar ini apa? Ada nafsu, syahwat, ada nafsu. Tapi yang roti ini, subhanallah, ini ternyata para sekalian, roti dua ini. Yang pertama karena dilakukan dengan keikhlasan. Ikhlas sudah selesai. Kemudian yang kedua, sururun tudhiluhu ila muslim. Kebahagiaan yang apa? Terpancar dari anak tadi itu. Kebahagiaan yang diberikan ke orang muslim siapa? Anak kecil yang menangis, tiba-tiba dia bahagia. Kemudian si istrinya tadi, ibunya dan nangis-nangis, mikirin anaknya yang gak makan, bahagia, sumringah, subhanallah. Ternyata para sekalian, keikhlasan, kemudian memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itu yang kemudian bisa meringankan amal-amal yang kita lakukan. Subhanallah. Jadi ini apa sebagai pengingat untuk kita semua, sehingga kita beribadah, sholat 5 waktu, qiyamul lail, apa lagi, semua amal-amal ibadah yang kita lakukan, kita jangan sampai menjadi orang yang bangkrut gara-gara hati yang tidak dikelola oleh sekalian. Karena percuma, umur kita berapa? Kalau sudah 60, saya sudah mendekati 50, siap-siap punya 60 semuanya. Berapa tahun lagi mendekati 50? Kemudian yang mau ditabung pahala kita itu di mana? Tiap hari hati nggak dijaga, ibadah kita nggak dievaluasi. Ini benar nggak sesuai dengan apa yang dicontohkan Allah dan Rasulnya? Enggak. Khusyuknya di mana? Nggak dikoreksi tiap hari, nggak dievaluasi. Terus hatinya nggak dievaluasi, ikhlasnya di mana? Ini nih kalau nggak dirutinkan untuk menjalankan evaluasi, kita tinggal apa? Usianya aja. Ini hidup. Kita bekerja jungkir balik, nggak ada apa-apanya. Gara-gara sepele, hatinya nggak dikelola. Semoga kita semua bekerja, karena kita berharap amal yang kita lakukan ini betul-betul berbuah. Karena kita, mohon maaf, kita sholat tadi, Allahu Akbar, kita hati-hati, terbesit sedikit di hati sudah selesai, hilang, terkurangi malah. Kalau mungkin di perklaster, saya nggak enak sama sebelah. Kalau nggak sholat itu subuh, nggak enak sama sebelah. Tapi kita hilangkan rasa yang seperti itu. Tapi untuk berdakwah tetap berlanjut, tetap berjalan seirama, ikhlas, ikhtiar untuk memaksimalkan dakwah ini tetap harus. Karena jangan sampai hanya sebelah, yang akhirnya ya rugi sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Cukup ya? Kalau terlalu lama saya nggak pernah lama biasanya. Ya kita cukup segitu karena saya hanya silaturahmi saja. Mudah-mudahan jenengan semua diberkahi, semoga jenengan dipanjangkan umur, semua aktivitas yang kita lakukan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.